Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas dasar pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan Excel. Jadi ada tiga bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama adalah membuat worksheet atau neraca lajur. Yang kedua membuat laporan keuangan. Dan yang ketiga membuat neraca saldo setelah penutupan. Jadi pada minggu kemarin kita sudah menyelesaikan pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, sebenarnya dasar dari laporan keuangan itu mengambil datanya kan dari neraca saldo setelah penyesuaian. Tapi sebelum kita melangkah ke laporan keuangan, kita coba menyisipkan satu tabel yang biasanya sebagai opsional dalam laporan keuangan, yaitu worksheet atau neraca lajur. Neraca lajur pada dasarnya itu mengambil datanya itu dari neraca saldo. Dari sini. Ya. Di sini ada A, ada B, sebenarnya ada C dan D di sini di dalam, tetapi kita hide supaya nggak kelihatan. Lalu E dan F. Nah, ini di copy saja. Anda copy seperti ini. Oke, jangan lupa move to end. Create copy, move to end. Oke. Nanti akan muncul seperti ini. Kita namakan worksheet. Oke. Worksheet saja. Nah, pada dasarnya neraca worksheet, neraca lajur, itu adalah sering dikenal dengan 10 column journal. Jadi jurnal 10 kolom. Disebut 10 kolom karena ini dua diambil dari neraca saldo, nanti untuk penyesuaian dua lagi untuk adjusted trial balance atau neraca saldo setelah penyesuaian. Baru setelah itu laporan keuangan berupa income statement atau laba rugi. Satu lagi adalah balance sheet atau neraca. Kita butuh 8 lagi. Ini baru 2, 4, 6, 8. Oke. Itu 8 kotak lagi. Supaya bagus, kita samakan saja lebarnya. Masuk ke format, column width kita isi dengan 12 saja. Oke. Mudah-mudahan cukup. Ya. Akan muncul seperti ini. Ini Anda bisa copy saja dari sini. Oke, udah. Ini laba kreditnya. Nah, ini masing-masing 2 jimat saja. Ya, tadi ini disebut neraca saldo. Ini penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian, saya tulis NSP saja. Laba rugi. Satu lagi adalah neraca atau balance sheet. Oke, ini ganti neraca lajur saja.
atau worksheet. Ini udah worksheetnya, formatnya sudah kita buat. Nah, kita tinggal, ini kan karena dasarnya dari worksheet, pasti ini ngambilnya dari neraca saldo ini sudah benar ya, tinggal penyesuaian. Nah, penyesuaian itu kita ngambil dari sini, dari AJP. Seperti biasa, kalau ingin masukkan, kita pakai rumus sum if buka AJP-nya, Anda masukkan ini semua, gitu. Jangan lupa diabsolutkan supaya tidak berubah. Masukkan absolutnya. Ini kalau sudah, masukkan pasukan kedua, ini masuk lagi ke worksheet, masukkan nomor rekening, lalu setelah itu masukkan AJP yang bagian ini. Nah, gitu ya. Tadi salah kayaknya ya. 6 sampai 17. Gak apa-apa, nanti perbaiki. Oke. Ini bukan 16 tapi 17. Karena sampai sini kan ininya datanya. Ini kalau sudah kita masukkan, ada yang kurang. Apa ya? Bentar. Oke, ini penyesuaiannya. Untuk kredit juga sama. Ini harus A ya. Nah, ini H. Untuk kredit. Oke. Nah, kalau sudah, tinggal di autofill ke bawah. Nah, perhatikan, neraca saldo ini lihat seimbang, maka untuk penyesuaian juga harus seimbang. Ini seimbang ya, sama dengan 2.383.350 itu sama dengan ini.
ya sama. Nah, kalau sudah sama, tinggal kita ke neraca saldo setelah penyesuaian. Neraca saldo setelah penyesuaian ini bisa fungsi if. Jika ini neraca saldo, kenapa sih hari ini? Jika neraca saldo debit ditambah debit itu lebih besar daripada kredit ditambah kredit penyesuaian, maka debit ditambah debit dikurangi kredit. Kenapa harus seperti ini? Dia harus dikurangi kredit karena pada penyesuaian isiannya bisa debit dan kredit, ya. Misalnya ada pemasukan kas, tapi juga ada pengeluaran kas. Dan pasti nanti bagian debit kreditnya terisi di sini. Oleh sebab itu, di sini harus dikurangi yang kreditnya. Oke, kalau terlihat 0, nah kalau sudah, kita ke bagian yang kredit, ini sama, if, biar Anda tidak bingung, saya samakan aja di sini. Kalau ini ditambah debit, sekarang lebih kecil daripada kredit, ditambah kredit, maka kredit ditambah kredit dikurangi debit. Oke. Kalau tidak 0, nah, ya. Nah, perhatikan di sini pada neraca saldo setelah penyesuaian itu jumlahnya juga harus seimbang. Jadi penjumlahan antara jumlah dari neraca saldo ditambah penyesuaian, jumlahnya segini. Begitu juga yang kredit. Kredit ini neraca saldo ditambah ini adalah jumlahnya segini. Ya. Jadi sudah seimbang ini. Oke, kalau sudah kita ke laba rugi. Supaya bagus saya akan buat bentuk seperti ini. Nah, gitu. Nah, laba rugi adalah semua nomor rekening yang angkanya tidak boleh angka 1, 2, dan 3. Jadi yang 1 ini kan aset. Aset itu masuknya ke neraca. Nomor 2 itu hutang. Hutang juga masuk ke neraca. Ketiga itu modal. Modal juga masuk ke neraca. Jadi income statement atau rugi laba itu mulainya dari nomornya nomor 4. Oke. Bisa pakai if or.
pakai left. Sama dengan 1. Nah, ininya kita pakai ini. Pakai apa? Oke, tinggal di copy saja. Ininya nomor 2 kan. Di sini nomor 3. Ya, jika nomor urut rekening 1, 2, dan 3 harusnya untuk neraca untuk income statement atau laba rugi itu tidak keluar nilainya. Makanya di sini 0. Kalau tidak, masukkan ini. Tutup. Oh, sudah. Kurang semua ya. Nah, seperti ini. Saya perbesar dulu ya. Nah, jika nomor rekening left itu adalah mengambil karakter dari sebelah kiri, di sini ada 1, artinya 1 karakter. Kalau yang munculnya angka 1 atau angka 2 atau angka 3, nilainya 0. Tetapi kalau tidak, dia nilainya, kalau tidak, masukkan yang ini, yang I6, yaitu yang debit. Untuk yang kreditnya, tinggal kita copy saja dari sini. Gitu ya. Yang lainnya kan otomatis. Oke, kalau kita ke bawah. Nah, ini. Ya. Nah, pada rugi laba tentu saja di sini ada perbedaan. Jadi ada perbedaan antara yang debit dan kredit. Hal ini digunakan untuk memasukkan net income atau net loss, apakah rugi atau untung. Kita masukkan saja di sini pakai if, sama dengan if jika debit lebih kecil daripada kredit, maka kredit dikurangi debit. Kalau tidak,
0. Nah ini kalau ini juga sama dengan if jika, sekarang karena tadi lebih kecil lebih besar, kredit maka debit dikurangi kredit, kalau tidak 0. Oke. Nah Anda bisa tinggal pakai ini saja untuk menjumlahnya. Ya, net income atau loss. Jadi kalau ini di debit itu artinya income. Tetapi kalau letak ini ada di kredit itu adalah net loss atau kerugian. Oke, kalau sudah kita tinggal copy saja dari sini untuk neraca. Ini neraca sampai sama aja, ininya di copy ke sini, rumusnya. Nah tinggal ininya dibalik aja. Ya. Jadi yang kreditnya ngopi dari sini. Lihat, perhatikan di sini J6 ya. J6 dulu, kalau tidak 0. J6 itu yang ini. Jadi kalau sudah di copy ke bawah, nah pada neraca di sini tentu saja tidak seimbang karena kita masih harus memasukkan data-data dari ini. Data-data dari net income-nya. Di mana simpannya? Yaitu di disimpan di return earning atau modal atau namanya laba berjalan. Oke. Baris keberapa labanya tadi? 27. Oke, di sini. Sama dengan, pakai sama dengan saja. Buka yang net income-nya. Ya. Enter. Nah, kita lihat sudah dimasukkan ya, laba ditahannya.
yaitu 851/650. Kita lihat bawahnya, ini akan jadi seimbang. Ya, itulah yang dinamakan dengan worksheet. Mudah-mudahan Anda bisa ya untuk mengerjakannya. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya laporan keuangan. Jadi laporan keuangan sebenarnya kan ada 5. Ada income statement, ada balance sheet, atau istilah sekarang financial statement, ada perubahan modal, ada arus kas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, yang hari ini kita hanya akan membahas 2 saja, yaitu income statement dengan balance sheet. Ya, caranya adalah sebenarnya yang paling gampang, Anda mengcopy ini. Kita ngambilnya dari sini ya. Ini kan sebenarnya datanya. Nah, yang nomor 4 ini di copy aja dulu. Itu akan lebih gampang mengerjakannya. Anda copy saja. Ini nanti bisa dihilangkan ya, kalau memang tidak diperlukan. Oke. Nah, untuk memasukkan nama rekeningnya, kita bisa pakai VLOOKUP. Lupa. Sebelumnya kita harus bikin ini dulu. Untuk pakai VLOOKUP itu harus di blok dulu. Klik kanan, define name, kasih nama NSSP aja. Oke. Nah, nanti tinggal sama dengan VLOOKUP. Sel kunci, ranknya NSSP, nomornya 2. Nah, gitu. Nah, ini tinggal nanti diatur-atur. Sekarang angkanya, misalnya untuk pendapatan penjualan, Anda tinggal ngambil dari ini ya. Hanya saja gini, untuk lookup-nya, kalau untuk yang neraca saldo setelah penyesuaian, Anda mesti menghitung dari kolomnya. Jadi sini, ini kolom 1, kolom 2, di antara E dan B itu ada kolom C dan D. Jadi E ini adalah kolom kelima. 1 adalah A, nomor 2 adalah B, nomor 3 adalah C yang tidak tampak di layar, nomor 4 adalah D, nomor 5 adalah angka debit, nomor 6 adalah angka kredit gitu. Oke. Nah, nanti masukkan saja, misalnya sama dengan VLOOKUP misal kuncinya NSSP, nomornya
itu adalah 5. Nah, pendapatan harus dikredit. Jadi bukan 5, harusnya 6. Nah, gitu. Nah, ini angka ini itu akan sama dengan ini. Pendapatan ya ini. Caranya begitu, tinggal di copy saja. Coba lagi. Untuk yang pendapatan juga tinggal di copy saja di sini. Nah, itu. Jadi yang ingat yang belakangnya saja, kalau misalnya 5 itu normalnya di debit atau angka debit yang diambil. Lalu nomor 6 adalah angka kredit pada neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, supaya tidak bertele-tele, ini nanti Anda susun seperti ini nanti hasilnya. Ya. Ini laporan laba rugi atau rugi laba boleh, perusahaannya, nama periodenya, pendapatan, tinggal dipindah-pindah aja angka-angkanya. Ini merupakan laba rugi. Anda perhatikan di situ ada beban operasional. Nah, nanti akan dapatkan ini. Angka ini sama dengan angka yang di worksheet nanti. Bisa dipelajari nanti di videonya ya. Nah, kalau sudah, begitu juga untuk yang neraca, caranya sama. Ini adalah neraca. Nanti ada hasilnya untuk aset atau aktiva. Seperti ini. Ini angkanya. Begitu juga yang kredit, yang pasifa. Hutang, ini jumlah hutang. Dan ini jumlah modalnya. Perhatikan, yang harus diperhatikan adalah angka ini itu harus sama dengan ini. Ya, kebetulan sama. Nah, kalau misalnya Anda angka ini yang beda adalah angka ini. Angka modal. Modal ini sama. Nah, ini kita ngambilnya dari net rugi laba atau laba rugi yang tadi. Dari data yang sudah dibuat, laba ruginya kita masukkan sehingga jumlahnya dari 8.541.650 ya. Sama dengan data ini. Nah, ini. Oke, Anda masukkan saja. Rumusnya adalah yang ini, pakai sama dengan laba ruginya rekening berapa gitu. Nanti akan muncul di sini. Dan lihat angka pasifa dan aktiva atau pasifa itu dibandingkan dengan aktiva itu akan seimbang.
Nah, perhatikan ini aktif lancar. Ini jumlah aktif lancarnya. Harta tetap. Ya, dijumlahkan nanti. Ini dijumlahkan dengan yang di atas. Oke. Akan muncul angka ini. Jumlah. Ya, ini. Sama dengan yang di bawah. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang jurnal penutup. Oke, kita supaya agak cepat saja ininya, tidak membosankan nantinya. Jurnal penutup hampir sama. Itu dari NSSP. Jadi sini ya. Datanya. Ini di copy saja. Move to N. Oke. Baik. Untuk yang aktif tetap, ada yang kesalahan rasanya. Buka dulu ini, klik kanan, for copy, klik copy, itu yang lupa. Oke. Sama. Bentar. Oke. Ya. Kita akan buat neraca saldo setelah penutupan. Baik, ingat neraca saldo setelah penutupan itu angkanya diambil dari hampir sama dengan neraca. Jadi tidak ada yang kredit dan yang pengeluaran dan pendapatan itu dihapus pada penutupan. Jadi yang ini dihapus saja. Delete. Nah, tinggal Anda tambahkan pada berjalan angka net income. Mana tadi? Sini aja deh. Oke. Nah, kalau ini sudah ditambahkan, maka angkanya akan seimbang. Nah, inilah nanti yang dipakai untuk bulan berikutnya. Misalnya pada bulan Februari. Saya akan contohkan, saya akan buat ini menjadi Januari dan Februari ya. Oke, sini file, save as. Save as.
kita sudah membuat yang Januari dan Februari. Ini namanya yang Februari, ya. Kita buka dulu yang Januarinya. Ya, kita sudah mempunyai dua tabel. Yang pertama ini Januari, yang kedua ini Februari. Ada dua, ada Januari, ada Februari. Supaya tidak bingung, saya akan rubah ininya dikit. Ya, Februari. Nah, ya tentu saja kalau ingin Februari bukan perkiraannya, angkanya bukan ini, karena ini memang Januari kan. Tinggal di enter sama dengan aja. Buka yang Januarinya, yang ini, masukkan ini. Nah, gitu saja. Ini harusnya datanya dari yang Februari itu datanya dari NSP, sama dengan salah. Buka yang NSP Januari. Oh, ini Januari. Salah hapus. Bentar. Oke, ini Februari. Kita ulangi lagi ya. Ini yang Januari. Perhatikan tanggalnya. Di sini ada bulannya Januari. Oke. Nah, sekarang yang Februari, Anda ingin punya ininya besar. Oke. Nah, ini karena ini yang Januari, pakai sama dengan saja. Buka yang Januarinya tadi, tapi jangan di bagian awal, tapi di saldo setelah penutupan. Ininya jangan absolutkan, ya, hapus saja absolutnya. Oke. Ya. Ya, ini adalah yang diambil dari neraca saldo setelah penutupan. Perhatikan, ininya sama. Nah, tinggal Anda perbaiki nanti kalau ingin dipakai, yaitu untuk Zoom-nya untuk yang bulan Februari, begitu juga yang bulan Februari, juga AJP. Jadi ada 3 yang nanti harus diperbaiki. Satu, bagian awal mengcopy atau menyalin yang dari neraca saldo
setelah penutupan bulan sebelumnya. Setelah itu perbaiki yang nomor JUM dan AJP. Setelah itu bisa digunakan. Baik, demikian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengikutinya. Anda kerjakan mulai dari worksheet sampai jurnal bagian neraca saldo setelah penutupan. Demikian pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.